Pemilihan teknologi pengolahan sampah itu sangat terbatas. Problemnya adalah sampah kita di seluruh Indonesia itu belum terpilah. Ini masalah utamanya. Jadi induknya masalah sampah ada di situ. Kalau rata-rata kita 15 ton, berarti kira-kira harus ada 8 insinerator untuk bisa menyerap itu. Dan ini perlu waktu. 6 bulan, rasanya sih kurang. Ini kok mendadak sekali dan jangka waktunya pendek dengan sanksi yang sangat berat. Sanksi pidana dan denda. Jadi produsen sampah untuk masyarakat nggak terbiasa untuk memilah sampah. 20 tahun lalu begitu. Barangkali 100 tahun yang lalu juga sama seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cindy di acara Ngopi Ngobrol Padat Berisi. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan founder Dodika Insenerator, salah satu foundernya mesin pembakar sampah. Nanti kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang persoalan sampah, darurat sampah yang ada di Indonesia lebih luasnya. Hadir di hadapan saya Bapak Prabowo Suprapto. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini itu ada informasi bahwa dengan Menteri KLH yang baru nih, Pak Hanif Faisal, itu aturan-aturan persoalan sampah ya Pak ya, itu lebih diperketat. Pertama itu ada 343 TPA yang mau ditutup. Jadi TPA pendamping. Ya, TPA khusus untuk TPA pendamping, TPA yang terbuka seperti Bantar Gebang, seperti itu ya salah satunya. Nah, kemudian juga seluruh kepala daerah itu juga mendapat amanah untuk bisa menyelesaikan persoalan sampah gitu ya Pak ya. Kalau enggak nanti diancam ya Pak ya. Ancamannya nggak main-main nih teman-teman. Jadi ancamannya itu bisa pidana 4 tahun dan denda minimal 10 miliar. Serem ya Pak? Serem banget. Iya. Sementara persoalan sampah di Indonesia ini kan kompleks sekali ya Pak ya. Iya. Oke. Jadi perkembangan yang terakhir itu sebenarnya penegakan hukum, law enforcement atas dasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006. Seharusnya batas waktu untuk penutupan TPA pendamping itu dikasih waktu 5 tahun, paling lambat 2013 harus sudah tidak ada lagi TPA pendamping, tapi diganti dengan aplikasi teknologi untuk pengolahan sampah, sehingga masalah TPA yang ada sekarang dengan segala dampak negatifnya itu bisa dihindari. Namun dari sejak terbitnya undang-undang itu baru sekarang lah 2025 ini ada penegakan hukum oleh Menteri KLH yang baru. Sayangnya waktu yang disediakan untuk melakukan penyesuaian itu terlalu pendek dalam tempo 6 bulan. Jadi dari pihak, khususnya dari pihak kota kabupaten, cukup panik juga menghadapi waktu yang terlalu pendek. Sedangkan pemilihan teknologi pengolahan sampah itu sangat terbatas. Problemnya adalah sampah kita di seluruh Indonesia itu belum terpilah. Ini masalah utamanya. Jadi induknya masalah sampah ada di situ. Belum ada kesadaran ya Pak ya? Iya, belum ada penyadaran dan belum ada kesadaran. Jadi kondisi sampahnya tuh 60-70% tuh sampah organik basah. Sisanya sampah organik dan lain-lain. Nah, terlihat di sini bahwa masalah utamanya adalah masalah sampah organik basah. Sedangkan pilihan teknologi yang tersedia tidak disiapkan untuk jenis sampah yang kondisinya campur aduk dan basah. Misalnya, salah satu pilihan adalah
pembangkit listrik tenaga sampah gitu, PLTSA. Dengan kondisi sampah yang basah dengan kadar air yang sekitar 70%, kita bisa bayangkan bagaimana mungkin kondisi sampah seperti itu bisa jadi bahan bakar. Sehingga dari aspek teknisnya aja udah nggak bisa memenuhi syarat itu. Yang bisa adalah ini harus dipilah lebih dulu. Sedangkan pemilahan kalau dilakukan setelah pengumpulan sampah itu memakan biaya yang besar. Kita bayangkan misalnya sampah dari rumah yang campur aduk dibawa ke TPS, tempat pengumpulan sampah sementara. Kemudian naik ke truk dibawa ke TPA. Itu yang sekarang berjalan dan puluhan tahun berjalan begitu. Kumpul, angkut, buang, timbun. Tiba-tiba penerapan teknologi pengolahan sampah itu mensyaratkan adanya pemilahan. Tidak ada teknologi pengolahan sampah yang langsung tiba-tiba semua sampah brok gitu diolah gitu, nggak bisa ya Pak. Ini yang mengakibatkan di mana pemilahannya. Kalau di rumah itu perlu waktu yang panjang untuk melakukan penyuluhan pendidikan kepada masyarakat supaya mau memilah sampah. Jadi merubah budaya ini yang sulit sekali. Oke, sekarang udah di TPS, dipilah di TPS. Itu melibatkan banyak orang, contohnya conveyor, kemudian lakukan pemilahan secara manual dan sebagainya. Yang di situ unsur cost-nya, biayanya timbul dan besar. Bayangkan kalau udah dipilah di rumah nggak pakai ongkos, nggak pakai biaya, udah terpilah. Jadi di TPS pemilahan untuk sampah yang bisa didaur ulang seperti plastik, logam dan sebagainya, itu ditampung di bank sampah, nanti untuk diproses dan bisa dijual, punya nilai ekonomis kepada industri daur ulang. Sisanya yang organik ini bisa dimanfaatkan untuk dijadikan kompos. Tapi dalam prakteknya pemanfaatan kompos ini terlalu sedikit, jadi dia nggak bisa menyerap secara signifikan jumlah besar gitu, nggak bisa. Itu ada masalah tersendiri. Tapi pada prakteknya yang dilakukan di tingkat TPST setelah pemilahan, kemudian untuk dijadikan kompos, jadi makanan maggot dan sebagainya, itu jumlahnya nggak signifikan. Kemudian ada juga aplikasi RDF, Refuse Derived Fuel, bahan bakar turunan sampah, yang katanya bisa untuk sebagai bahan bakar pembantu co-firing untuk di pabrik semen dan di pembangkit listrik PLTU, untuk mengurangi konsumsi batu bara. Tapi ini pun ada kendalanya karena dari proses RDF di tingkat TPST sampai dibawa ke pabrik semen atau ke pabrik ke PLTU, ini sensitif terhadap jarak. Jadi kalau jaraknya terlalu jauh, biayanya terlalu besar, sehingga nggak ekonomis lagi untuk bisa digunakan sebagai bahan bakar tambahan. Ini kendala-kendala yang saya lihat di situ. Sehingga akibatnya setelah adanya ketentuan begitu dan diperkenankan untuk menggunakan insinerator untuk mengurangi volume sampah secara drastis, yang seharusnya insinerator ini porsinya hanya 30% dari jumlah sampah, jadi yang
60% bisa dijadikan kompos dan makanan maggot, yang sisanya 20% itu daur ulang, sisanya yang tidak punya nilai ekonomis dibakar di insinerator untuk menurunkan secara drastis volume sampahnya jadi sekitar 3-4% dari volume sebelum dibakar. Kalau dengan pola ini, ini sampah bisa teratasi tanpa harus dibuang ke TPA. Nah, Pak, maaf saya potong. Ini kan Menteri KLH sendiri mengeluarkan aturan itu pemerintah daerah dikasih waktu 6 bulan. Hanya 6 bulan setelah penutupan TPA itu. Dalam jangka waktu 6 bulan ini, kira-kira menurut Bapak, bagaimana kesanggupan Pemkot atau Pemkap untuk melakukan itu gitu loh? Implementasinya. Iya. Ya, rata-rata mereka ada dua hal yang sulit. Bahwa kalaupun mau dilakukan aplikasi teknologi, baik itu membangun RDF atau instalasi insinerator dan lain-lain, itu butuh waktu dari untuk mengatasi sampahnya. Misalnya jumlah sampahnya 400 ton sehari. Berapa yang bisa diserap RDF? 60% misalnya. Berapa diserap untuk daur ulang? 20%. Berapa di insinerator? 30%. Dari 400 ton itu, berapa instalasi RDF yang diperlukan? Ada yang kapasitasnya 50 ton per hari. Jadi kalau 60% kali 400 sudah 40, berarti perlu 5 line RDF gitu. Kemudian insinerator 30% dari 400, dari 120 ton. Kalau rata-rata kita 15 ton, berarti kira-kira harus ada 8 insinerator untuk bisa menyerap itu. Dan ini perlu waktu. 6 bulan, rasanya sih kurang. 6 bulan dari sejak surat edaran tanggal 10 Maret. Sekarang Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sebelum tutup tahun harus sudah selesai itu masalah sampah-sampah itu ya. Iya, yang kedua masalah anggaran. Kan semua ini perlu anggaran untuk membangun fasilitas ini. Pada saat penyusunan APBD di awal tahun, itu ditentukan oleh pemerintahan sebelumnya, pemerintah kota, wali kota, bupati sebelumnya. Ini belum pernah membicarakan mengenai penanganan sampah seperti yang diwajibkan sekarang. Setelah APBD diputuskan, kemudian muncul ketentuan dari kementerian dalam jangka waktu 6 bulan setelah keluarnya ketentuan itu, anggarannya tidak siap. Sehingga ini kesulitan di pemerintah daerah. Pertama, anggarannya tidak cukup. Kedua, pos anggarannya tidak ada untuk itu. Jadi kalaupun punya anggaran, dia mesti melalui APBD perubahan yang disahkan oleh DPRD baru bisa melakukan pengadaan instalasi RDF maupun insinerator. Jadi kendalanya di situ. Sehingga saya pesimis bahwa jangka waktu yang diberikan itu belum bisa menghasilkan apa-apa. Dan sepertinya sekarang kepala daerah juga kadis-kadis khususnya di KLH juga lagi pada ketar-ketir kayaknya untuk bisa mengimplementasikan aturan menteri itu tadi ya Pak ya? Iya, karena kami juga hubungan intens kan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan hal sampah. Keluhan dari mereka yaitu ini kok mendadak sekali dan jangka waktunya pendek dengan sanksi yang sangat berat, sanksi pidana dan denda. Sehingga hal ini jadi seperti menghantui mereka. Di sisi lain, di sisi lain di internal pemerintah kota kabupaten sendiri anggarannya belum ada, mesti nunggu anggaran perubahan kalau ada uangnya gitu. Nah Pak, kan kalau di sistem pengelolaan informasi sampah begitu ya Pak ya, ada 13 juta ton sampah yang tidak dikelola dengan baik. Nah, Bapak melihat masalah persoalan sampah di Indonesia ini seperti apa sih? Sudah cukup
mampukah teman-teman yang ada di daerah itu untuk memilah mengolah sampahnya gitu Pak? Apalagi dengan penutupan TPA itu tadi ya? Ya, jadi kita nggak bisa lihat kondisi sekarang ini, kemudian kita lakukan perubahan secara cepat gitu, revolusioner gitu, nggak bisa. Ini kan kejadian udah puluhan tahun dari semenjak kita sebelum merdeka. Adanya TPA, kumpul angkut, buang timbun terus, dan sekarang kita melakukan perubahan dengan revolusioner gitu ya. Pertama, nggak cukup waktu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat sebagai produsen sampah. Jadi produsen sampah untuk masyarakat yang ada di rumah kita ini nggak terbiasa untuk memilah sampah. 20 tahun lalu gitu, barangkali 100 tahun yang lalu juga sama seperti sekarang. Dan 100 tahun yang akan datang akan tetap begini kalau nggak ada perubahan mendasar. Jadi rasa-rasanya sih kalau dikatakan sekarang 13 juta ton sampah per tahun di seluruh Indonesia, terus tiba-tiba harus menerapkan teknologi plus anggaran yang harus dikucurkan untuk perubahan ini, rasanya sih pesimis banget gitu. Kecuali kita negara kaya nih, yang anggarannya nggak terbatas. Tapi ini dengan keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan SDM-nya sendiri, sangat ragu saya untuk bisa menjawab 13 juta ton bisa diselesaikan dengan cepat. Harus ada periode antara sebelum menetapkan target yang di pengolahan 13 juta ton. Kita perlu waktu berapa lama? Tahapan prosesnya sebagai sasaran antara itu seperti apa? Tapi Pak, maaf, ini kalau misalkan kita flashback lagi ya, kan aturan soal pengolahan sampah itu kan sudah ada di tahun 2008. Kemudian diberi jangka waktu 5 tahun untuk pemerintah daerah itu mengolah sampahnya. Tapi akhirnya dalam rentang waktu itu tidak seperti yang saat ini. Ada muncul ancaman apa? Sebenarnya pasal ancaman itu sudah ada di undang-undang itu ya, tapi tidak pernah dimunculkan dan baru-baru ini dimunculkan oleh Menteri KLH Hanif Faisal. Nah, pertanyaannya adalah selama dari 2008 ke 2025 sekarang itu semua sampah masyarakat taunya udah nggak ada sampah di rumah saya, selesai urusan. Nah, tapi akhirnya itu jadi bom waktu pada akhirnya sampai akhirnya TPA itu ditutup. Ditutup berarti kan tidak boleh lagi membuang sampah di sana begitu ya. Pemerintah daerah dipaksa untuk terserah mau gimana lo ngatur ini sampah. Tidak ada juklak juknisnya mungkin dari pemerintah pusat tidak ada secara rigid gitu Pak. Nah Bapak melihat gimana masalah ini? Jadi yang saya tahu sih memang ada beberapa pilihan. Ini bisa pilih nih RDF dengan insinerator, dengan maggot, dengan composting, dengan kombinasi seperti itu, termasuk ada peran bank sampah juga di situ. Itu diharapkan bisa menjawab penyelesaian masalah sampah seluruhnya. Tapi dari pemerintah pusat tidak memberikan, dari kementerian tidak memberikan juknisnya secara jelas gitu. Kalau kita mau RDF, apa aja sih syaratnya? Misalnya off-takernya atau yang penggunanya itu berjarak sekian kilometer. Kalau lebih dari itu dia biayanya atau harga dari RDF-nya nggak akan ekonomis gitu. Kemudian misalnya untuk penerapan yang teknologi lain, pembangkit listrik tenaga sampah yang seperti itu dalam skala berapa besar, itu harus dilakukan studi tersendiri.
sampahnya berapa besar, kemudian teknologi yang mau dipakai seperti apa, jenis sampahnya seperti apa. Ini belum ada guidance yang jelas. Kita nggak bisa ujuk-ujuk. Oh, ini sampah di Jakarta, Saudara Sudi, layak nih untuk jadi bahan bakar PLTSA misalnya. Tapi apakah di daerah lain juga dengan karakter sampah yang sama gitu. Kemudian seberapa besar kesiapan anggaran untuk mendukung itu. Karena ini nggak akan lepas nih antara penerapan teknologi dengan supporting anggaran yang diperlukan. Kalau enggak, kita percuma, nggak bisa bicara apa-apa. Mau bikin ini, uangnya nggak ada, selesai. Gitu. Karena mungkin bisa dibilang pengolahan sampah di Indonesia belum menjadi program strategis nasional ya Pak ya? Ya, baru sekarang mau. Baru OTW ini baru mau menuju. Yeah. Nah, Pak Prabowo Suprapto ini adalah sebagai foundernya PT Dodik Insinerator, salah satu mesin untuk membakar sampah ya Pak ya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi sementara untuk bisa mengurangi jumlah sampah yang ada di Indonesia, khususnya sampah yang masuk begitu Pak, timbulan sampah yang ada di Indonesia. Sejauh ini gimana Pak untuk yang kehadiran mesin insinerator dari Dodik sendiri, Dodika, ya. Sebenarnya secara prinsip, insinerator apapun mereknya, termasuk Dodika, itu tidak dimaksudkan untuk membakar semua sampah kota. Kalau tadi saya bilang ada pemanfaatan, terus daur ulang, sisanya yang kita sebut residunya itu 30%, kira-kira itulah yang akan masuk ke insinerator, sehingga seluruh sampahnya bisa terkendali. Namun prakteknya akibat dari tidak adanya atau minimnya penyerapan dari sampah organik untuk kompos dan maggot misalnya, pada akhirnya sampah ini masuk juga dibakar di insinerator. Ini yang sebenarnya tidak ideal gitu. Tapi dalam situasi sekarang ya itu dianggap sebagai solusi antara sampai nanti bisa memenuhi formula itu tadi, 60% diserap composting dan maggot, yang hanya 30% yang dibakar di insinerator. Idealnya begitu. Tapi saat ini hampir 80% dibakar di insinerator. Karena tidak semua daerah itu warganya sudah diberikan kesadaran untuk memilah-milah sampah gitu ya Pak ya? Satu, gitu. Yang kedua, off-takernya yang seharusnya bisa menyerap sampah organik sebagai pupuk organiknya itu, yang bisa nyerapnya itu kecil sekali. Katakan dari sektor pertanian itu belum secara masif mau menerima composting, perkebunan dan lain-lain yang terkait dengan masalah pertanian, faktanya belum mampu menyerap sampah kompos yang diproduksi oleh dinas LH. Sehingga ini jadi sampah lagi masuk ke insinerator mau nggak mau. Karena mau dibuang ke TPA nggak boleh. Jadi dibakar di insinerator jadi abu. Akhirnya begitu. Itu tidak ideal bagi saya. Sayang, seharusnya bisa bermanfaat, tapi justru membutuhkan kos yang besar untuk memusnahkan itu. Nah, menurut Bapak nih, apa sih langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk bisa mengelola sampahnya di wilayah masing-masing begitu? Untuk yang sekarang ini ya, dalam kondisi saat ini. Wah, ini bicara mengenai harus disusun renstra secara nasional.
Pertama, kita nggak bisa menyerahkan masalah sampah kepada dinas atau pemerintah kota kabupaten. Mereka nggak punya kemampuan untuk itu. Jadi harus dibuat strateginya itu dari pemerintah pusat. Jadi perlu adanya Dewan Pengelolaan Sampah Nasional yang nanti bertanggung jawab kepada presiden atau bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup, terserah. Tapi di situ disusun sebuah grand strategi untuk bisa mengcover 13 juta sampah yang tadi, 13 juta ton sampah yang dibuang ke TPA. Caranya gimana? Ya seperti itu. Jangan menyerahkan produksi atau proses pembuatan kompos kepada tingkat 2, karena mereka nggak bisa secara holistik gitu. Misalnya harus mencari penyerapan dari komposnya itu kemana, mereka nggak mampu. Jadi harus diambil perannya oleh dewan yang menyusun grand strategi. Dewan ini menentukan titik-titik di mana pabrik kompos skala besar itu diadakan. Jadi mungkin beberapa daerah itu buang sampah organiknya ke pabrik kompos. Saya bedakan kalau di tingkat kota kabupaten itu saya bilang perajin kompos. Jadi nggak berpikir sebagai pabrik. Karena konsep pabrik itu ada bahan baku, ada processing, ada produk, kemudian ada penyerapan. Bahan baku banyak. Processing itu bukan hal yang sulit untuk kompos, bukan teknologi baru. Setelah jadi kompos, penyerapannya di mana, itu yang penting. Kalau di sektor pertanian, perkebunan itu belum bisa menyerap secara signifikan dari jumlah produksi sampahnya, maka produk kompos ini bisa digunakan sebagai kalau istilahnya topsoil recovery, recovery di lapisan permukaan tanah. Di mana itu? Pertama, daerah tanah yang tandus, yang lapisan permukaan tanahnya tidak subur. Itu bisa di situ. Kedua, di lahan bekas tambang. Biasanya lahan bekas tambang itu, entah itu tadinya gunung, bukit, itu dikupas lapisan tanah yang subur, yang banyak nutrisinya, dikupas, tinggal lapisan tanah yang merah, istilah saya gitu, yang nggak ada nutrisi. Setelah nanti ditambang, kemudian dibiarkan, gitu. Nah itu bisa diberikan pupuk kompos untuk mengembalikan kondisi, sehingga nanti tanah yang bekas tambang itu bisa dipergunakan untuk entah itu jadi hutan lah, atau jadi food estate atau apa, tapi yang jelas lapisan permukaan tanahnya sudah memiliki nutrisi untuk peran itu. Jadi bisa lebih produktif kembali lahannya sendiri ya Pak ya. Nah artinya bahwa Kementerian Lingkungan Hidup juga nggak bisa bergerak sendiri nih ya Pak ya, untuk menangani sampah ini ternyata cabangnya banyak ya yang saling berkaitan gitu ya. Tadi seperti untuk mengolah sampah organik aja, sampah rumah tangga itu harus dikelola, dan ketika menjadi komposnya dari masyarakat mau dikemanakan, nggak mungkin masyarakat cuma bikin kompos aja tanpa berharap apa-apa, tanpa mendapatkan apa-apa begitu ya. Iya. Dan ini belum tersistem berarti ya Pak ya? Belum ada grand strateginya, belum ada. Berarti ini jadi PR siapa Pak? PR Pak Prabowo untuk menurunkannya lagi ke Pak Prabowo Subianto maksudnya? PR-nya Menteri LH dong. Oh, PR-nya Menteri LH. Kan dia leading sektornya di situ. Oke, PR Pak Hanif Faisal lagi nih berarti ini ya. Dengan jajarannya situ. Nah Pak, kalau boleh tahu, kan Bapak sudah bergerak di insinerator ini dari 1996. Dari
tahun ya Pak ya ada ya? Ya hampir. Hampir 30 tahun nih teman-teman. Boleh tahu nggak sih Pak, daerah mana saja sih atau sejauh mana pemerintah daerah tertarik atau aware gitu dengan hadirnya teknologi pembakaran sampah ini? Ya. Jadi untuk aplikasi insenerator sebelumnya memang tidak secara masif, ada yang memang berdasarkan kebutuhan, tapi belum berpikir bahwa ini bisa sebagai solusi untuk satu kota atau kabupaten. Ya, kabarnya ada beberapa perusahaan swasta yang memang mereka concern terhadap masalah sampah, mereka bikin instalasi pengolahan sampah dengan menggunakan insenerator. Nah, kelihatannya kalau sekarang dari pihak dinas kota dan kabupaten timbul antusiasmenya untuk memilih insenerator, itu karena jangka waktu yang diberikan begitu pendek, dan yang mungkin yang dianggap lebih sederhana adalah aplikasi insenerator. Jadi kalau kita lihat gitu, berita-berita, nanti dipasangin insenerator aja, beres gitu. Itu yang paling cepat, ya betul. Cuman itu lagi tadi saya katakan, jangan berpikiran bahwa semua sampahnya harus dibakar begitu ya, enggak dong. Kalau untuk sementara sebagai sasaran antara, udah deh, boleh deh. Kata ini untuk ngilangin pusingnya dulu. Tapi penyebab pusingnya kan belum selesai. Sambil kalau udah pusingnya bisa hilang, kita berusaha berpikir yang benar, seharusnya gimana sih menata masalah sampah ini secara yang idealnya kayak apa sih? Gitu. Karena tadi prinsipnya yang dibakar itu harusnya hanya 30% dari produksi sampah yang ada di daerah itu ya Pak ya, tidak boleh semuanya gitu ya. Ya jangan. Kalau semuanya nanti mesinnya langsung mati apa gimana Pak? Bukan. Dari itu seharusnya kan masih bisa dimanfaatkan itu yang sampah organik tadi. Kalau dibakar kan jadi biaya. Padahal ini bisa bermanfaat, kenapa mesti kita keluar biaya musnahin bahan yang bermanfaat? Cara berpikirnya nggak gitu. Dan di seluruh dunia juga nggak begitu. Jadi perlu ada edukasi ya Pak ya? Edukasi, kesadaran untuk membangun mindset orang. Misalnya begini lah, sekarang udah mulai ada pertanian organik. Apa sih pertanian organik? Kan sebenarnya nutrisi yang dari tanaman organik itu juga dari alam gitu loh, bukan dengan pupuk kimia dan sebagainya, bukan, tapi dari alam. Dari alam itu apa? Ya sampah yang kita sebut sampah organik itu. Kesadaran itu sudah mulai, tapi penyerapannya belum banyak, belum signifikan. Yang lebih banyak penggunaan pupuk organik, baik itu di sektor pertanian, tanaman pangan, atau di pekebun buah-buahan kayak gitu. Jadi masih mindsetnya masih yang penggunaan pupuk kimia. Untuk mengedukasi masyarakat sendiri Pak dalam dalam mengolah sampah itu sebenarnya harus disosialisasikan sejak kapan? Apa mungkin dari anak-anak SD, anak sekolah itu kan kita dari kecil juga sudah dibiasakan ya, buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Dari itu sampai sekarang masih berjalan, tapi menurut Bapak ada yang ini nggak? Ada yang masih miss nggak, atau belum terekspos atau belum termasifkan gitu loh kampanyenya? Jadi kita lihatlah sekarang di rumah, pernah nggak sih kita ngajarin anak-anak kita tuh kalau dia habis makan permen atau habis makan apa gitu, sampahnya dibuang secara terpilah. Karena di rumah kita sendiri masih jadi satu, tempat sampahnya, semua dibuang ke situ. Buanglah sampah pada tempatnya ini. Semuanya di situ ya. Seharusnya tempat yang tepat barangkali gitu ya. Jangankan di rumah.
di kantor-kantor pemerintah, di kantor DLH sendiri. Maaf, saya sering kantor DLH. Saya yang pertama saya lihat di tempat sampahnya ada 3 kotak isinya sama semua, gitu loh. Jadi bagaimana dia bisa memberikan penyuluhan orang di tempatnya sendiri gitu. Ada beberapa saya foto. Jadi kesadaran itu belum menyeluruh di kalangan pemerintahan sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendidik orang atau membangun mindset pengolahan sampah itu bukan cuma di tingkat sekolah, dari mulai di rumah, di PAUD, TK sampai ke perguruan tinggi itu nggak pernah berhenti. Gitu. Cuma nanti cara pendekatannya berbeda-beda dan supaya dia jadi habit, jadi kebiasaan ya Pak. Jadi kebiasaan, jadi ya banyak cerita bahwa di luar itu tasnya dia isinya sampah. Jadi ini nggak akan buang ke yang bukan tempatnya. Tapi memang sarannya tersedia, katakan aja ini bekas botol minuman air mineral. Kita minum di atas bis terus buang, nggak boleh, dilarang. Jadi selalu tasnya tuh isinya penuh sampah. Nanti ada tempat-tempat tertentu untuk buang botol bekas minuman itu nggak cuma satu, karena masing-masing merek nanti buangnya di situ. Karena undang-undangnya menyatakan bahwa perusahaan yang menghasilkan limbah harus wajib menerima limbahnya kembali. Jadi bukan hanya satu seperti kita organik, anorganik gitu. Wah ini anorganik jadi satu gitu. Enggak juga. Yang ini botol minuman ini kembali ke mereknya sendiri. Jadi ada merek-merek itu. Dia sediain tempat sampah. Sampai sejauh itu. Kalau di kita belum lah, mungkin. Tapi menuju ke sana gimana kira-kira Pak? Menuju ke sana kira-kira Indonesia bakal sanggup nggak sih? Pilih aja dulu organik sama organik, anorganik sama sampah lain. Sampah lain ini sampah B3. Kan organik gampang, sampahnya basah, cirinya gitu, sayur-sayuran. Anorganik plastik, logam dan lain-lain. Kemudian sampah yang nggak termasuk kedua kata ini. Udah 3 ini aja cukup supaya nanti lebih gampang prosesingnya. Tapi dari dinas misalnya, jangan ngangkut sampahnya untuk yang sudah dipilah truknya satu. Gitu. Jadi masyarakat ya, kita ngapain dipilah? Di situ dicampur lagi. Iya benar. Iya. Jadi gimana ya Pak pemerintah jadi masih setengah-setengah berarti ya? Bukan, sebenarnya kan gampang. Di luar juga karena sampah terpilah, truknya juga lain-lain gitu. Yang ini untuk sampah organik, ini anorganik, bahkan lebih parah lagi sampah kaca hari Senin misalnya gitu. Truknya beda. Sampah logam hari Selasa beda gitu. Misalnya di beberapa tempat gitu. Tapi kalau kita dari awalnya aja bagi 3 udah nggak bisa, terus begitu kita kasih penyuluhan dia bisa milah, tapi sarana anggotanya jadi satu, sama aja kan? Sama aja, ngapain susah-susah milah? Berarti antara masyarakatnya, pemerintahnya itu harus sinergi, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Masyarakatnya mah diminta misalkan milah-milah, udah mah dipilah, angkutan yang datangnya cuma satu, digabung lagi jadi sama aja bohong ya. Jadi kompleks ya. Tapi bisa nggak? Bisa dong, dibenahin kan simple. Kalau ya Pak ya. Simple itu dalam arti ya anggarannya harus cukup untuk bisa bedain sampah truk angkutan
sampah organik sama non-organik misalnya. Kemudian sarana penampungannya juga beda. Yang organik masuknya kemana? Ke pabrik kompos, seperti saya bilang tadi, ke pabrik sana. Yang anorganik masuk ke penampungan bahan daur ulang. Nanti di situ dipisah, yang logam sendiri, yang plastik itu banyak macam dipisah. Karena nanti punya harga lain-lain, harganya beda-beda. Tapi ini semua bisa diserap. Baru sampah selebihnya yang nggak masuk ke itu, masuk ke instalasi insinerator, maka selesai. Jadi intinya mah yang di insinerator itu yang sudah tidak bisa diapa-apain lagi gitu yang ya. Yang nggak punya nilai ekonomis. Yang nggak punya nilai ekonomis itu poinnya. Nah, setelah adanya Menteri KLH yang luar biasa ketat ya dengan masalah sampah ini nih Pak, berarti di Dodika pesanannya lumayan Pak untuk mesin insinerator sendiri saat ini. Oh iya, bukan hanya Dodika, permintaan atas insinerator jadi luar biasa. Karena keadaannya luar biasa gitu. Tapi kalau bagi kami, ya kita selektif juga gitu lihatnya. Pertama, yang kondisinya parah, yang udah sangat darurat, misalnya TPA udah tutup, sampahnya bertebaran di jalanan, terus kita sendiri sifatnya bukan hanya menjual unit insinerator sebagai obat penyelesaian masalah sampah. Kita duduk sebagai mitra dari dinas. Jadi kita petakan dulu masalahnya. Kita buat rensanya bareng-bareng. Kemampuan anggarannya berapa sih? Misalnya kita udah tentukan konsentrasi sampah di TPS ini, TPS ini, TPS ini. Udah tahu. Kemudian tahapannya sesuaikan dengan anggaran. Anggarannya ada berapa? Jadi tahap pertama, misalnya dalam anggaran perubahan tahun ini, kita siapkan 4 unit. Mana prioritasnya? Di pasar ini, di TPS ini. Nanti anggaran berikutnya baru kita tempat yang lainnya. Jadi sudah ada perencanaan dari sekarang pada saat kapan seluruh sampah di kota atau kabupaten itu bisa ditangani secara mandiri tanpa membebani TPA lagi. Apakah ini bisa diterima oleh kementerian? Seharusnya bisa dong. 6 bulan harus selesai semua, nonsense. Anggarannya nggak ada, mau gimana? Tapi kalau kita berikan, Pak, ini rencana kita sesuai dengan anggaran yang kita punya. Ada 4 unit nih dalam APBD perubahan. Nanti APBD berikutnya kita sanggup untuk 8 unit. Cuman arahnya jelas gitu. Timelinenya jelas, dan sekian tahapannya ini. Tahapannya sampai satu tahapan terakhir, seluruh sampah bisa dikendalikan secara mandiri. Ya itu satu-satunya jalan menurut saya. Jadi ada kompromi lah antara kementerian, jangan terlalu strict kepada 6 bulan gitu. Bertahap ya Pak ya, nggak bisa langsung tiba-tiba. Tapi dari dinasnya sendiri juga ada perencanaan yang jelas yang bisa dicapai. Gitu. Jangan cuma perencanaan di atas kertas, nanti pelaksanaannya nggak sesuai. Pengalaman saya sih gitu. Nah Pak, untuk saat ini nih, kan banyak informasinya bahwa insinerator itu nggak cuma bawa dampak positif, tapi ada dampak negatif terhadap emisi gas seperti yang mungkin dipersoalkan beberapa aktivis lingkungan ya. Mungkin Bapak bisa menjawab itu gitu dari kacamata. Sebenarnya dari kementerian sudah ada koridornya bahwa insinerator sebagai produk teknologi pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan, pasti. Semua produk aplikasi teknologi itu punya dampak terhadap lingkungan. Jadi kalau istilahnya antara manfaat dan mudaratnya banyakkan mana gitu. Jadi kita milih teknologi. Kalau banyakkan manfaatnya dibanding mudaratnya, ambil. Kalau banyakkan mudaratnya jangan gitu. Iya.
Kita mau menjaga lingkungan, tapi kita merusak lebih parah lagi ya kayak gitu. Sehingga khusus untuk insinerator itu sudah ada ketentuannya, baik secara teknis maupun dari sisi parameter dalam baku mutu. Itu sudah ditentukan, dan itu ya harus dipatuhi gitu, baik dari sisi si produsen teknologinya sendiri maupun nanti pada saat diaplikasikan di lapangan. Misalnya si produk teknologi insinerator ini misalnya Dodika, sebelum dia dirilis ke pasar, betulkah teknologi yang diterapkan di alat insinerator ini mampu untuk menghasilkan emisi di bawah baku mutu yang ditentukan, gitu. Kalau itu aja yang belum bisa, perbaiki dulu lah teknologinya. Kemudian yang kedua, pada saat aplikasi di lapangan, nggak semua sampah dibakar, iya dong, jangan dong. Jadi kita juga memberikan Dodika, kita memberikan dalam bentuk SOP, sampah mana sih yang boleh dibakar, sampah mana yang boleh dibakar. Supaya kita bisa secara optimal mendapatkan mencapai tujuannya tanpa harus merusak lingkungan. Jadi itu sebenarnya. Jadi kewajiban kita, gak cuma ini kita pasang, ini obat ajaib, minum ya, nanti masalah sampah selesai, nggak bisa. Tetap kita harus memberikan pendampingan kepada pengguna. Ya, jadi kalau nggak percuma, nggak akan bisa jalan. Ibaratnya kita ngasih kendaraan kepada orang yang nggak bisa nyetir, pasti rusak gitu, pasti berbahaya, mungkin nabrak atau apa gitu. Jadi harus dilatih dulu orangnya. Nih, kalau ngisi bensin, jangan bensinnya yang ini ya, jangan solar. Kalau mesin bensin diisi solar rusak. Nah, teman-teman, tadi kita udah ngobrol banyak tentang persoalan sampah yang ada di Indonesia ya Pak ya. Dan juga salah satu solusinya yang memang ditawarkan itu melalui mesin pembakar sampah yang saat ini Dodika Insinerator memang konsen di situ selama 30 tahun ya Pak ya. Sudah 30 tahun Dodika konsen untuk menangani atau membantu pemerintah dalam menangani sampah. Pak, boleh tahu Pak, sejauh ini apa sih atau bagaimana sih prinsip kerja dari Dodika Insinerator sendiri dalam perusahaannya gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk dari sisi tekniknya, teknik dan teknologi itu semua adalah di buku ada semua. Jadi prinsipnya adalah tujuan dari insinerator ini adalah memperkecil volume sampah secara cepat dan drastis. Jadi ada kata-kata cepat dan drastis. Drastis itu dari volume yang besar jadi kecil. Dengan cara pembakaran terkendali. Nah, jadi ada dua hal sini. Satu, dengan pembakaran, insinerator pasti kaitan dengan pembakaran. Kedua, terkendali. Artinya proses pembakaran sampah di dalam insinerator itu harus bisa terkendali. Terkendali terutama dalam mengendalikan emisi gas buang, satu. Kedua, mengendalikan polusi. Nah, kalau boleh tahu untuk di mesin yang diproduksi oleh Dodika sendiri, ini kapasitasnya berapa sih Pak? Iya, yang sekarang ini kita produksi untuk kapasitas 50 meter kubik. 50 meter kubik? Per hari 24 jam. Jadi disesuaikan karena konsep kita adalah menyelesaikan masalah di tingkat TPS atau TPST. Jadi yang menurut kita dengan kapasitas 50 meter kubik per hari itu cocok untuk keperluan itu. Oh, berarti mesin ini bisa bekerja selama 24 jam nonstop begitu ya? Idealnya begitu. Karena dengan menjaga operasional 24 jam nonstop itu
keuntungannya banyak. Penggunaan energi dari luar lebih efisien, lebih rendah dibanding kalau dia kerjanya intermittent 12 jam, habis itu dia dingin lagi. Nanti waktu untuk pemanasan awal kita perlu energi lagi. Tapi kalau kita bisa bekerja dengan temperatur yang relatif stabil, katakan 900.000, itu penggunaan energi dari luarnya kita bisa tekan. Kemudian yang kedua, ya kita harapkan mesin ini bisa bekerja secara optimal, sehingga kalau kita perlu hanya satu mesin, kenapa mesti pakai 2 mesin? Oke. Nah, kalau untuk hasil akhirnya sendiri, ketika ini kan mesin sampah dibakar, yang akhirnya kemudian menjadi abu. Nah, abunya ini berbahaya atau tidak sebenarnya dari mesin yang dipunyai Dodika? Iya, sesuai dengan kriteria dari peraturan yang ada, dibedakan antara sampah domestik, sampah non B3 dan sampah B3, limbah B3. Untuk perlakuan yang non B3, maka abunya kategorinya juga non B3, sehingga kita bisa gunakan untuk landfill ataupun untuk keperluan lain. Beda dengan pengolahan limbah B3, abunya itu termasuk juga bahan berbahaya. Jadi penanganan juga terpisah. Untuk aplikasinya seperti tadi, untuk media penggembur tanah bisa boleh karena nggak beracun lagi. Kemudian yang kedua, sebagai bahan campuran untuk pembuatan bata kompres, bisa mengurangi penggunaan pasir gitu. Berarti dengan kata lain, dengan adanya Dodika Incinerator ini, sampah yang tadinya menggunung kemudian diolah, dibakar di mesin, setelah dipilah ya, kemudian dibakar, itu masih tetap bisa digunakan kembali gitu. Jadi bisa dikatakan nol sampah begitu Pak? Zero waste. Yes. Oke. Nah, ini kan juga ada syarat dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, bahwa setiap mesin yang digunakan, mesin insinerator ini harus lulus baku mutu. Nah, ini Dodika gimana Pak? Informasinya Dodika adalah satu-satunya produsen lokal yang lulus baku mutu. Benar-benar nggak? Coba. Bukan 100% begitu. Kalau untuk baku mutu yang untuk emisi gas buang biasa, itu kita bukan satu-satunya lah. Tapi bahwa di dalam penerapan teknik dan teknologi Dodika, sampai saat ini dengan sampah domestik sampah domestik, kita mampu menjamin emisi gas buangnya di bawah baku mutu yang ditentukan. Kemudian ada lagi ketentuan lain mengenai uji dioksin furan. Memang ini ketentuan yang baru yang belum semua berani atau mampu untuk melakukan uji itu. Jadi kami yang sudah melakukan itu dan alhamdulillah hasilnya di bawah baku mutu. Jadi kalau dikatakan dari yang kami dengar sampai saat ini, cuma Dodika lah yang sudah lulus uji untuk khusus emisi dioksin furan. Satu-satunya insinerator ya. Mungkin teman-teman di sana belum ada yang tahu Pak, belum familiar gitu ya dengan istilah dioksin furan. Boleh dijelaskan Pak? Jadi ya, khusus untuk dioksin furan ini adalah senyawa yang sifatnya karsinogenik, artinya memicu pertumbuhan kanker. Yang dianggap ini berbahaya karena memicu kanker itu. Senyawa ini timbul pertama karena pembakaran pada temperatur rendah. Artinya kalau kita bakar sampah biasa, ada unsur plastiknya di situ dan macam-macam unsur elemen di situ.
dia bisa membentuk senyawa yang disebut dioksin dan furan. Itulah yang kalau kita hirup dan terakumulasi di badan kita, dia akan jadi pemicu kanker. Begitu juga kalau kita bakar di insenerator. Kalau temperaturnya sesuai petunjuk dari Kemenela di bawah 800, kita mencurigai di situ bisa terbentuk senyawa dioksin furan. Kalau temperaturnya di atas 800, hampir dipastikan tidak akan terbentuk senyawa dioksin furan. Satu. Kedua, ada unsur-unsur lain yang membentuk senyawa itu, misalnya klor, unsur klor. Klor ini bisa, misalnya contohnya dari PVC, polivinil klorida. Kalau dibakar, gas klornya akan keluar. Kemudian karena pemakaian pada temperatur rendah, dia bersenyawa dengan gas emisi, membangun senyawa dioksin dan furan. Akhirnya ikut ke atmosfer, dan sayangnya ini tidak bisa terurai, jadi terakumulasi di sekeliling. Bisa meracuni ke makanan, air, dan sebagainya. Oke. Sebelum kita tutup acara, mungkin dari Bapak sebagai founder Dodika Insenerator gitu ya Pak ya, ada apa ya, closing statement gitu Pak, melihat dengan persoalan sampah yang luar biasa di Indonesia, di Bogor juga sampah juga masih belum tertangani dengan baik begitu. Kira-kira apa Pak? Ya, khusus mengenai aplikasi teknologi insenerator, dalam banyak kesempatan saya menemukan bahwa pemahaman terhadap teknologi atau aplikasi insenerator ini, terutama dalam prinsip-prinsip proses pembakaran yang terjadi, itu nggak dipahami secara benar. Sehingga ya katakan banyak yang tersesat di situ. Karena ada penguasaan terhadap prinsip pembakarannya nggak dikuasai. Jadi kalau sampai saat ini sih kami, kata orang gitu, kalau Dodika terjamin lah itunya, prosesnya, emisinya dan sebagainya. Kata orang. Ya saya senang aja dengarnya. Tapi kita tetap melakukan improvement. Karena secara barangkali secara naluriah aja. Kalau saya membuat sesuatu, tapi masih ada yang kurang nih, masih bisa disempurnakan, sempurnakan lagi. Masih ada yang kurang lagi, terus. Saya kira itu hal yang wajar dalam setiap produk teknologi. Mungkin buat kepala daerah nih Pak yang hari ini lagi ketar-ketir ya karena adanya surat dari menteri gitu ya bahwa ini 6 bulan nih harus beres masalah sampah gitu kan. Harus selesai, TPA-nya udah ditutup, nggak boleh buang lagi di situ. Dari Dodika, buat kepala daerah Pak, pesan atau imbauan? Dari beberapa pengalaman kami, ketentuan yang sudah dikeluarkan mengenai penutupan TPA open dumping, kemudian diharapkan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Kabupaten dapat menyusun perencanaan untuk bisa menyelesaikan sampahnya tanpa TPA. Saya kira ini maksud dari kementerian, sehingga mereka mengharapkan inisiatif dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, bagaimana kita menyelesaikan masalah sampah tanpa TPA. Mungkin hal ini bisa dijadikan bahan atau sebagai target perencanaan dan target dari Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin dalam beberapa tahapan kita akan mampu menyelesaikan masalah sampah secara mandiri tanpa TPA. Itu yang barangkali bisa dibicarakan dengan kementerian. Saya kira kementerian juga nggak terlalu strict
tanggal sekian harus semua terwujud. Ya, kalau ada perlu tahapan waktu yang lebih panjang, kenapa nggak disampaikan sebagai negosiasi lah gitu. Oke. Yang penting goalnya tercapai, TPA-nya ditutup, ini selesai. Oke, itu tadi obrolan kita bersama founder Dodika Insinerator, Bapak Prabowo Suprapto. Sekali lagi bahwa sampah itu harus dipilah, betul ya Pak ya? Iya. Mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga, dan kemudian bisa menjadi sebuah kebiasaan di rumah, dan akhirnya bisa menjadi kebudayaan di masyarakat kita. Begitu. Sekian, terima kasih. Kembali nanti di topik yang berbeda dengan tema yang berbeda dan tentunya narasumber yang berbeda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.